Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diingatkan kembali bahwa sebuah pengharapan sejati akan menjadi bagian masing-masing kita dan kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan dan juga kelegaan kepada yang letih. Dan juga buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik yang menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar dan menyinarkan akan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dan biarlah melalui pelajaran ini, kita pun dapat diingatkan untuk terus menunjukkan akan karakter Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, semua hal yang baik. Ayat inti kita terdapat dalam Ulangan 26 ayat 11. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Tuhan memberi petunjuk kepada orang Israel untuk berkumpul di hadapannya pada waktu yang ditentukan, di tempat yang Dia pilih, dan merayakan hari-hari khusus di mana tidak ada pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Tetapi waktu itu harus dipersembahkan untuk merenungkan berkat-berkat yang Dia telah curahkan kepada mereka. Di sini sebuah perayaan khusus ini, mereka harus membawa persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Dia berikan kepada mereka. Kita dapat mempelajari bagaimana Tuhan rindu agar kita dapat membawa setiap apa yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita, menjadi persembahan sukarela, menjadi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Dikatakan di zaman dahulu pada saat bangsa Israel, mereka disuruh untuk berkumpul, di mana mereka akan merayakan hari-hari khusus yang akan membawa mereka kepada sebuah perhentian, di mana mereka harus meninggalkan setiap pekerjaan mereka harus meninggalkan setiap kesibukan mereka, datang untuk dapat berkumpul bersama di tempat di mana Tuhan pilih, dan juga mereka dapat merayakan setiap apa yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Mereka menaikkan puji syukur mereka. Dikatakan juga dalam ayat inti kita bagaimana orang-orang Lewi dan orang-orang asing yang di tengah-tengah mereka berkumpul untuk bersukaria karena Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dikatakan juga bagaimana mereka membawa akan persembahan-persembahan mereka. Di sini sebuah pelajaran mengingatkan kita saat ini. Apakah kita sudah mengambil waktu kita untuk dapat bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, untuk merayakan bagaimana kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini juga bahwa mereka berkumpul bersama-sama. Mereka tidak harus melakukan pekerjaan, dan mereka pun membawa berkat-berkat yang telah dicurahkan kepada kehidupan mereka. Hamba laki-laki dan perempuan, orang asing, anak yatim dan janda diarahkan untuk bersukacita bahwa Allah dengan kuasa-Nya sendiri yang luar biasa telah membawa mereka keluar dari perbudakan untuk menikmati kemerdekaan. Testimony for the Church, jilid 2 halaman 573. Diingatkan kepada kita lagi bahwa di mana orang maupun orang asing, anak-anak yatim, janda-janda, laki-laki maupun perempuan, semuanya harus bersukaria bersama-sama orang Israel saat itu. Dikatakan bahwa pelajaran kita sebelumnya mengingatkan kita bahwa Tuhan menaruh orang-orang yang lebih rendah derajatnya dari kita, atau mereka tidak memiliki atau mereka berkekurangan, mereka miskin, atau mereka adalah anak yatim, janda-janda, orang yang memerlukan pertolongan di dalam lingkungan kita, untuk kita dapat menyatakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka juga. Bagaimana kita berbagi, bagaimana kita
mau untuk membuka pintu kita untuk mereka. Dikatakan bahwa saat kita membuka pintu untuk mereka, kita sudah mungkin kita tidak sadar, kita sudah membuka pintu untuk makhluk-makhluk surgawi. Dan juga dikatakan bahwa di sini mereka pun harus bersama-sama bersukaria oleh karena berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka. Tidakkah kita akan mengadakan perayaan-perayaan suci bagi Tuhan? Tidakkah kita menunjukkan bahwa kita memiliki antusiasme dalam pelayanannya? Jadi dipertanyakan bagi masing-masing kita, bagaimana kita dapat merayakan atau mengucap syukur dalam kehidupan masing-masing kita dengan apa yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga seringkali saat ini kalau kita melihat bagaimana seringkali dalam perbaktian sekalipun, seringkali kita tidak antusias dengan hal itu. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak memiliki akan selera untuk hal kerohanian kita. Dikatakan juga bagaimana kita harus datang dengan rasa syukur kita, merenungkan tema keselamatan yang agung dan mulia di hadapan kita. Akankah kita dapat kita menjadi sedingin patung marmer? Dikatakan kepada kita bahwa bagaimana kita merasa dingin tentang tema keselamatan yang agung yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Saat kita merenungkan akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita, adalah sebuah tema yang harusnya menjadi kita menjadi antusias dengan hal itu, selalu mau untuk merenungkan akan hal ini. Namun kalau kita lihat di zaman sekarang ini, mungkin kita disibukkan dengan hal-hal duniawi, apalagi dengan hal-hal yang membuat kita selalu untuk mencari tahunya. Kalau kita melihat perkembangan teknologi saat ini membuat kita untuk tidak memiliki kesempatan di mana kita terus dalam teknologi-teknologi yang kita miliki, sehingga kita tidak mendapatkan kesempatan untuk merenungkan tema keselamatan yang agung itu. Jika manusia bisa begitu bersemangat mendapatkan pertandingan, bersemangat karena pertandingan kriket atau pacuan kuda, atau karena hal-hal bodoh yang tidak membawa kebaikan kepada siapapun, apakah kita tidak tersentuh ketika rencana keselamatan disingkapkan di hadapan kita? Sebuah pertanyaan untuk kita. Seringkali mungkin saat ini pertandingan-pertandingan, mungkin kita lebih semangat untuk menonton akan pertandingan itu, atau sinetron-sinetron yang membuat kita selalu fokus kepada hal itu, di mana kita tidak mau bersemangat untuk melakukan perbaktian atau merenungkan akan tema keselamatan yang ada di hadapan kita. Biarlah gereja seterusnya mengadakan perayaan sukacita bagi Tuhan. Counsel to Parents, Teacher and Student, halaman 371. Jadi mengingatkan kepada kita, saat ini kita umat-umat Tuhan yang mengaku sedang menanti akan kedatangannya. Apakah kita akan meluangkan waktu-waktu kita untuk dapat menaikkan syukur kita? Bagaimana kita dapat bertumbuh bersama dengan Kristus saat kita merenungkan akan tema keselamatan itu dalam kehidupan kita. Tema itu tidak akan membosankan kita, tapi bagaimana kita dapat melihat ketidaklayakan kita. Jika kita berjuang sendiri, maka kita tidak akan sanggup mencapai kesempurnaan itu. Hanya melalui pengorbanannya, hanya melalui kedatangannya ke dunia ini memberikan kita teladan bahwa kita hidup di masa yang sangat genting. Kita butuh untuk terus mengundang Dia untuk dapat melatih kehidupan kita hari ke hari menjadi karakter sepertinya. Dan juga biarlah setiap saat kita datang dengan persembahan sukarela kita, dengan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan tentang apa yang telah Dia berikan
bagi masing-masing kita. Biarlah kita setiap saat dapat mempraktekkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat melayani orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang asing, anak-anak yatim, janda-janda, orang mungkin yang berkekurangan, yang mereka membutuhkan pertolongan. Biarlah kita dapat mempraktekkan akan kasih itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Untuk semua hal yang baik, marilah kita lakukan untuk dapat membawa karakter kita, dapat menuju kepada kesempurnaan sejati yang Dia rindu kita miliki dalam kehidupan masing-masing kita. Siapapun kita saat ini, marilah kita diingatkan kembali sehingga kita terus datang di hadapan hadirat Tuhan, memohon tuntunan daripadanya. Karena teladan yang telah diberikan, kan Dia berikan kepada kita sangat sempurna. Bagaimana Dia tidak bergantung pada kekuatannya, tapi Dia bergantung kepada kekuatan Bapa. Begitupun dengan kita sebagai manusia berdosa. Kita butuh untuk bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Sang Pencipta kita, sehingga Dia dapat menuntun kita hari ke hari dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita dapat memberikan pengharapan kepada orang-orang yang membutuhkan pengharapan itu, menghibur bagi yang bersedih, memberikan kelegaan kepada orang-orang yang letih, sehingga kita dapat membawa satu sukacita dan sebuah kehidupan yang penuh penyerahan menjadi bagian masing-masing kita. Mari kita merenungkan ini dan ambil tindakan kita hari ini. Sebuah pelajaran untuk saya secara pribadi dan untuk saudara. Oleh karena itu, biarlah kita dapat mengambil kesempatan yang ada sehingga kita dapat diperbaharui hari ke hari dalam tabiat kita menyerupai akan tabiat Kristus sendiri. Dan dimanapun kita berada, kita dapat memantulkan akan karakternya. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan, tapi pilihlah pada hari ini. Dan biarlah kita dapat dibawa dari kemuliaan, kepada kesempurnaan tabiat yang Dia kehendaki kita miliki. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.